Mafia banyak, titik. Aku sudah tindak. Ini mafianya nih. 76 tersangka. Orang tanya, mana yang tersangka? Itu 7. Kalau mau, datang ke penjara. Nggak ada ruang yang mafia kecil, mafia besar. Ini harus dibersihkan. Lucu kan negeri kita, ada tadi minyak goreng CNN. Minyak goreng naik. Kita produsen terbesar dunia. Kita mensuplai Amerika, Eropa kita suplai. Tapi harga minyak goreng naik di Indonesia. Selamat datang dalam ulasan mendalam mengenai tata kelola agraria nasional. Diskusi publik belakangan ini kerap diwarnai oleh polemik dan diskrepansi data terkait ketahanan pangan nasional. Guna menjawab keraguan tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar dialog komprehensif yang melibatkan lintas sektor, mulai dari otoritas data seperti Badan Pusat Statistik, BPS, perwakilan Bulog, akademisi hukum, hingga pengamat ekonomi politik. Forum ini menjadi ruang konfrontasi ilmiah sekaligus validasi empiris atas klaim capaian swasembada pangan berkelanjutan. Melalui video berdurasi 12 menit ini, kita akan membedah 3 aspek fundamental: dinamika produktivitas lahan, dekonstruksi ekonomi politik mafia pangan, serta kepastian hukum di sektor agraria. Yang pertama, kami baru saja merilis tanggal 5 Mei kemarin pertumbuhan ekonomi triwulan 1. Jawa Timur alhamdulillah tumbuh 5,96%, tertinggi sepulau Jawa. Tentu saja, tingginya pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari kontribusi pertanian. Jadi sektor pertanian mampu tumbuh 7,51%. Kita mengawali penelaahan dari rilis data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Tercatat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut pada triwulan pertama mencapai 5,96%, di mana sektor pertanian menjadi determinan utama dengan pertumbuhan substansial sebesar 7,51%. Namun, sebuah tesis yang diangkat oleh akademisi hukum, Ferry Amsari, menyoroti adanya anomali struktural. Bagaimanakah volume produksi padi mampu mengalami eskalasi di tengah tren kontraksi luas baku sawah sebesar 0,5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir? Muridnya beliau yang selalu tanyakan, namanya Ferry Amsari. Ini kita buka-bukaan. Yang tanya bahwa ini ada anomali karena luas lahan turun, tapi produksi naik. Yang jawab tadi BPS, bukan saya. Benar, Bu? Turun 0,5% lahan, tapi produksinya naik 12%. Ya, Bu ya? BPS nggak usah menjelaskan, saya menjelaskan teknisnya kenapa bisa terjadi. Bapak, Ibu kan cuma data. Yang jawab tadi, Prof, itu dari BPS. Jadi gini, faktor produksi itu bukan satu lahan. Beda luas lahan dengan luas tanaman. Kalau 1 hektar lahan, itu kalau tanaman padi 3 kali tanam, berarti artinya luas tanam bisa 3 hektar. Benar? Secara metodologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori total factor productivity, TFP, dan intensifikasi pertanian berkelanjutan. Pandangan konvensional Malthusian yang mengasumsikan linearitas antara ketersediaan lahan fisik dan output pangan kini telah didekonstruksi oleh modernisasi agrikultur. Faktor produksi kontemporer tidak lagi bertumpu pada variabel ekstensifikasi lahan, melainkan pada optimalisasi indeks pertanaman, IP, melalui intervensi teknologi. Implementasi program pompanisasi massal terbukti mampu mentransformasi lahan yang semula hanya memiliki siklus 1 kali tanam menjadi 3 kali tanam per tahun. Dengan demikian, meskipun secara spasial luas lahan statis atau menurun, luas tanam efektif mengalami multiplikasi hingga 300%. Komparasi ini diperkuat oleh adopsi varietas benih unggul hibrida yang meningkatkan produktivitas dari rata-rata nasional 5,5 ton menjadi 9 ton per hektar. Berdasarkan kalkulasi ekonometrika pertanian, kalkulasi ini sahih secara akademis. Memasuki dimensi kedua, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memaparkan tinjauan kritis mengenai tata kelola birokrasi pangan pada masa lampau. Beliau mengonfirmasi terjadinya fragmentasi data antar lembaga negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, dan Bulog, yang memicu asimetri informasi. Dampak sistemisnya adalah kerentanan stabilitas harga di pasar induk utama seperti Cipinang, yang kerap dimanfaatkan sebagai justifikasi kebijakan impor berbasis kuota. Sebenarnya sumber swasembada pangan dulu tuh bukan diproduksi, bukan dikonsumsi, tapi di data. Saya orang dalam lama sekali, data selalu sumbernya tuh
ada beberapa, satu dari BPS, satu dari Kementerian Pertanian, satu dari Kementerian Perdagangan, satu dari Bulog, biasanya 4 data itu. Dan selalu kita rapat itu selalu berbeda. Dan yang menentukan data yang benar itu bukan dari 4 lembaga itu, tapi dari mafia pangan. Maaf dulu. Nah, sehingga swasembada pangan itu bukan dari angka sebenarnya, dari keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengimpor pangan. Bukan dari apakah produksi cukup apa tidak, karena faktanya dari dulu selalu tuh plus minusnya tuh hanya 500 sampai 1 juta ton, dan itu tidak sulit dicapai. Tapi kalau data mafia datang, maka langsung bisa kurang 2 juta ton, kurang 3 juta ton. Dan Pak Mentan sudah hafal betul, sinyalnya selalu adalah pasar Cipinang sebagai indikator. Dulu kalau kita mau rapat, maka pasar Cipinang digoncang dulu, maka langsung keputusan rapat menyatakan impor besar. Nah, ini yang diterobos menurut saya sekarang, diterobos betul untuk meluruskan data itu. Dan saya pikir Presiden Prabowo dengan Menteri Pertanian sudah mengambil komando data satu, produksi satu, semua satu. Nah, revolusi data, bahwa itu supaya menutup para pemain. Dalam koridor ekonomi kelembagaan baru, New Institutional Economics, penomoran data yang multitafsir menciptakan peluang terjadinya tindakan perburuan renun, ransaking behavior, oleh kartel pangan. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, supply-demand elasticity, harga ideal terbentuk dari equilibrium pasar yang transparan. Namun, distorsi struktural terjadi ketika pelaku usaha yang memiliki kekuatan oligopolistik merekayasa persepsi kelangkaan, artificial scarcity, melalui penahanan pasokan di jalur distribusi strategis. Kondisi ini menekan pemerintah untuk menerbitkan izin impor, yang secara inheren menguntungkan segelintir korporasi pemburu rente namun memarginalkan kesejahteraan petani domestik. Oleh karena itu, kebijakan konsolidasi satu data BPS merupakan instrumen regulasi yang mutlak guna menegakkan efisiensi pasar dan transparansi tata kelola. Komitmen terhadap pemulihan sektor agraria diwujudkan melalui supremasi hukum. Menteri Pertanian memaparkan data empiris mengenai penindakan yudisial terhadap 76 tersangka tindak pidana korupsi pangan, pencabutan izin operasi 2.231 pengecer pupuk subsidi yang melakukan wan prestasi, serta pengungkapan kasus manipulasi komoditas pangan skala masif. Kasus penipuan beras berkualitas rendah, menir, yang dikemas dan dipasarkan sebagai kualitas premium terbukti menimbulkan kerugian finansial makro bagi masyarakat selaku konsumen akhir. Coba beras, Oplos kok dulu polemik nih. 212 aku periksa seluruh Indonesia. Itu apa? Itu beras menir tapi ditulis premium di sini. Ini standarnya kalau premium itu maksimal 14% patahan. Paham ibu-ibu ya? Iya, Bapak. Nah, itu 59% kan menir kan, makanan ayam kan? Itu dijual 17.000. 17.000. Jadi ada mengatakan itu oplos, Mentan tidak bisa bedakan, dia kaburkan. Aku diundang podcast Pak Mahfud, banyak yang undang saya, Pak Akbar Faisal. Aku jelasin, bukan oplos, nipu, titik. Kayaknya saya bahasa halus, nggak ketemu. Aku katakan ini penyimpangan sedikit, nipu, korupsi, titik, mafia. Ini harusnya harganya paling 8.000, tapi aku tulis 15.000 supaya terhormat sedikit. 17.000 dia jualkan. Kerugian kalau 2 juta ton itu 10 triliun kerugian rakyat, kerugian mama. Marah nggak mama seluruh Indonesia kalau ini begitu? Marah kan? Ini totalnya diambil itu, katakanlah 20.000 kali 50.000 itu 100 triliun setiap tahun. Kalau 10 tahun 1.000 triliun, itu sepertiga APBN. Tindakan pemalsuan sarana produksi pertanian, seperti pupuk palsu, serta penyesatan informasi produk, beras menir berlabel premium, dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih, white collar crime, yang bersifat korosif terhadap perekonomian nasional. Kejahatan ini merusak dua pilar sekaligus, pilar produsen, petani, mengalami degradasi pendapatan, nilai tukar petani NTP, akibat penurunan kualitas panen, sementara pilar konsumen menanggung surplus produsen ilegal akibat harga yang tidak proporsional.
overpricing. Pendekatan hukum pidana secara agresif, strict liability enforcement, yang diambil oleh pemerintah, dalam perspektif kriminologi ekonomi, merupakan langkah korektif yang esensial untuk memulihkan fungsi pasar dan menjaga ketahanan ekonomi nasional dari ancaman eksternalitas negatif. Sebagai konklusi, restrukturisasi sektor agraria di Indonesia kini tengah melangkah pada jalur transformasi yang tepat menuju era pertanian pintar, Smart Farming 4.0. Adopsi wahana tanpa awak atau drone untuk otomatisasi pemupukan serta penanaman di lahan rawa, membuktikan bahwa ketahanan pangan kita tidak lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan sebuah lompatan inovasi berbasis teknologi tinggi. Forum dialog terbuka ini memberikan kita sebuah perspektif baru yang berharga, bahwa sebuah bangsa yang besar tidak dibangun dari perdebatan diksi yang memecah belah, melainkan dari kritik yang konstruktif dan kolaborasi yang nyata di lapangan. Tantangan global seperti perubahan iklim dan geopolitik memang nyata, namun melalui sinkronisasi data yang valid, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelibatan generasi muda milenial dalam ekosistem agrikultur modern, swasembada pangan yang berkelanjutan kini kian nyata berada dalam genggaman. Ini adalah momentum kebangkitan agraris nasional. Saatnya kita beralih dari skeptisisme menuju optimisme yang terukur, demi memitigasi risiko krisis pangan global, mengamankan kedaulatan negara, dan yang paling utama, mengembalikan senyum kesejahteraan di wajah para petani domestik kita, pahlawan pangan yang sesungguhnya. Mimpi Bapak Presiden, mimpi besar, pangan adalah swasembada setiap pulau, protein tadi sudah, B50, solar tanggal 1 Juli tidak ada impor, nggak ada impor solar, digantikan biofuel, diesel, sawit, CPO. Hebat nggak Presiden kita? Berikutnya bioetanol dari Surabaya yang temukan, orang Surabaya, siapa namanya? Profesor ITS Hosta, Profesor Hosta. Jadi orang Jawa Timur hebat-hebat. Produksi etanol ini orangnya. Ini nih. Jadi hebat ini dari mahasiswa dari Jawa Timur, dosen-dosen. Ini dengan mahasiswa dan dosen. Langsung kami tindak lanjuti. Jadi sawit jadi solar, sawit jadi bensin. Air melimpah, pangan melimpah. Kurang apa kita republik ini?